Campak itu bisa menyerang kepada seluruh usia. Penyakit yang ada imunisasinya tuh diingat, itu pasti penyakit berat. Campak itu bisa berat karena satu, dalam kondisi terinfeksi campak itu daya tahan tubuh akan sangat turun. Vaksin itu adalah upaya kita supaya terhindar dari penyakit yang ada di vaksin tersebut. Hamil terkena campak itu halo Sobat Dropmed, selamat bertemu kembali di Dropmed As. Saya Dr. Harni, dokter spesialis anak, konsultan infeksi dan penyakit tropis dari Rumah Sakit Dr. Sarjito. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang infeksi campak. Campak itu bisa menyerang kepada seluruh usia, pada semua usia. Memang nanti akan gejalanya itu akan lebih nampak pada anak. Ya, jadi campak dan flu Singapura itu sama-sama penyakit disebabkan oleh virus. Namun penyebab virusnya berbeda. Kalau campak, nama virus penyebabnya adalah rubella atau measles virus. Sedangkan yang flu Singapura itu juga disebut HFMD. Hand, Foot, Mouth Disease, itu sebabnya banyak virus yang bisa menyerang HMFD ini, jadinya berbeda ya dengan campak. Kemudian bedanya apa? Bedanya tentu saja dari gejalanya. Kalau campak itu maka gejalanya itu dimulai dengan demam dan batuk pilek. Kira-kira pada hari ketiga atau keempat dari batuk pilek itu dalam kondisi batuk pileknya menjadi sangat berat, menjadi sangat kuat begitu, maka timbul kemerahan. Kemerahannya seperti ruam-ruam, bintik-bintik, mulai dari wajah, kemudian dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Sedangkan yang flu Singapura tadi, itu biasanya sebagian besar akan ringan ya. Itu demam tidak terlalu jelas, kemudian timbul semacam sariawan. Jangan lupa dicek pada tangan, pada telapak tangan dan telapak kaki, itu biasanya ada bintik-bintik merah yang seperti berair. Kalau campak tadi tidak ada berair, hanya merah-merah seperti itu. Seperti keringat buntut ya, kalau bahasa Jawanya seperti keringat buntut. Sedangkan yang cacar, yang HFMD, yang flu Singapura itu seperti ada airnya. Namun pada anak-anak tertentu tidak hanya pada mulut, telapak tangan dan telapak kaki, kadang-kadang juga ada pada pantat atau pada pada lutut seperti itu. Ya. Jadi yang ruam campak itu yang mirip dengan ruam keringat buntut. Ya. Banyak demam dengan ruam dengan mirip-mirip keringat buntut. Yang perlu diperhatikan adalah perjalanan penyakitnya. Tadi saya sudah menyebutkan tentang campak ya, demam, batuk pilek, tambah hari tambah berat, hari ketiga keempat saking beratnya timbul merah-merah, kemudian mungkin di mulut itu di sekitar geraham paling depan itu ada kayak bintik-bintik putih sebesar ukuran jarum pentul yang namanya Koplik spot, yaitu campak. Kemudian sepupunya ya, rubella ya, kan ada vaksin MR ya, measles dan rubella. Rubella itu sepupunya campak gitulah gampangnya. Itu demamnya tidak terlalu tinggi. Kemudian pada hari pertama mungkin sudah akan timbul merah-merah. Kemudian juga kalau dipegang di lehernya itu ada pembesaran kelenjar limfonodi. Kemudian setelah 2-3 hari campak kemerahannya akan menghilang. Sedangkan ada lagi satu yang namanya exanthema subitum atau Roseola infantum, demam tinggi, bisa dengan sedikit batuk pilek, namun pada saat demam turun baru muncul kemerahan. Nah, jadi teman-teman sekalian, penyakit yang ada imunisasinya itu diingat, itu pasti penyakit berat. Campak itu bisa berat karena satu, dalam kondisi terinfeksi campak itu daya tahan tubuh akan sangat turun. Kemudian akan bisa terjadi komplikasi. Komplikasinya mulai dari atas ke bawah otak, dari radang otak. Kemudian bisa terjadi radang paru-paru, pneumonia. Itu hal-hal yang memberatkan yang bisa menyebabkan mengapa campak itu bisa meninggal. Nah, betul. Vaksin itu adalah upaya kita supaya tidak terhindar dari penyakit yang ada di vaksin tersebut. Namun perlu diingat bahwa
cakupan dari vaksin itu sangat penting. Cakupan vaksin itu sebetulnya seharusnya 100% ya, itu berarti semuanya dan punya antibodi. Namun kalau cakupannya rendah, maka masih banyak anak yang tidak tervaksin. Kalau anak tidak tervaksin, kalau tertular, dia akan menularkan kepada yang lain. Sehingga masih mungkin sudah di imunisasi campak, masih terkena, masih mungkin, tapi gejalanya biasanya ringan. Terima kasih. Kalau sudah terkena campak, karena tadi kan saya sudah menyebutkan ada beberapa penyakit yang mirip dengan campak ya. Campak, kemudian kemungkinan yang lain rubella atau tadi yang eksantema subitum itu ya. Maka harus dibuktikan dulu apakah memang yang kemarin dikatakan campak itu betul campak. Harus diperiksa darah dulu. Kalau memang di situ ada antibodi campak berarti sudah campak ya. Ya kalau sudah seperti itu bisa tidak imunisasi. Tapi kalau kita tidak bisa membuktikan bahwa anak saya kemarin itu kena campak loh, meskipun merah-merah demam tapi tidak bisa membuktikan, maka tetap dilakukan imunisasi. Hamil terkena campak itu bahaya di janinnya. Kan ada dua ya, ada juga yang rubella itu kan ada yang mirip-mirip dengan campak tadi. Kalau campak ini kalau terkena kehamilan memang berbahaya. Kalau pada kehamilan trimester pertama itu kalau daya tahan tubuh ibunya rendah, itu bayinya bisa terjadi sampai yang berat ya. Misalnya sampai terjadi keguguran atau sampai terjadi nanti bisa juga lahir prematur. Atau kalau terkena campaknya itu di menjelang kehamilan, di menjelang kelahiran maksudnya maaf, itu maka bayi yang dilahirkan dalam 10 hari pertama tuh bisa juga timbul yang merah-merah itu. Maka ini perlu diperhatikan ini sebenarnya campak atau bukan ya, seperti itu. Kemudian terkait MMR prakehamilan, sebetulnya imunisasi MMR prakehamilan itu juga sudah merupakan anjuran diberikan sebelum hamil, diberikan 2 kali dengan interval 4 minggu atau 1 bulan. Setelah itu dalam 1 bulan ke depan tidak boleh hamil dulu karena vaksin ini adalah vaksin hidup ya. Jadi sudah betul-betul sudah mempunyai antibodi gitu, baru boleh hamil gitu. Sebetulnya tidak hanya untuk orang hamil, anjurannya untuk menghindari campak adalah untuk semua orang. Pertama kita harus tahu cara transmisi atau cara penularan penyakit campak tersebut. Penularannya adalah melalui udara. Jadi adalah bagaimana caranya kita tidak terpapar secara udara gitu kan. Berarti yang demam, batuk, pilek dan sebagainya itu harus pakai masker misalnya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya sudah terkena campak, dia batuk atau bersin dan maaf ya, titik ludahnya itu nyemprot ke lingkungan misalnya, berapa lama dia bisa hidup dari virus itu yang ke lingkungan. Untuk kan kadang kita lupa ya, kita lupa pegang-pegang, kemudian misalnya hidung gatal kita gosok-gosok. Maka yang penting adalah cuci tangan. Jadi 2, pakai masker dan cuci tangan. Dan tentu saja harus meningkatkan daya tahan tubuh dan tadi imunisasi itu. Nah, terima kasih ya, menarik sekali pertanyaannya. Itu kan karena kalau di sekolah kan banyak anak ya, kemudian gampang menular ya. Maka diwaspadai anak-anak yang dengan demam atau dengan batuk pilek itu jangan sekolah dulu sampai betul-betul sembuh. Ya. Kemudian untuk anak-anak yang lain sama ya tadi untuk cuci tangan. Ya. Namanya etika batuk zaman dulu ya, sebelum COVID kan diajari etika batuk, kalau batuk suruh menyembunyikan di lengan, tapi kalau sekarang mungkin pakai masker. Kemudian jangan lupa meningkatkan daya tahan tubuh dan selalu cuci tangan itu. Demam, batuk-batuk, pilek pada saat di situ banyak anak yang terkena demam, kemudian ruam diduga campak. Nah, begitu ada yang anak demam juga, ada anak yang sudah mulai batuk-batuk, diharapkan untuk sementara di rumah dulu. Teman-teman sekalian, bahwa penyakit campak itu menular lewat udara dan ada imunisasinya, sehingga lakukanlah imunisasi pada anak-anak kita dan juga mungkin pada yang akan hamil ya, kalau tadi ada pertanyaan itu bisa diberikan juga supaya kita biar terhindar. Jangan lupa meningkatkan status gizi dan sebagainya, status imunitasnya dengan cara makan makanan bergizi, istirahat, olahraga yang cukup. Terima kasih.